puasa. Keteladanan Nabi Muhammad SAW. Di dalam surah Al-Imran ayat 159 dan 160 berlaku satu, Nabi Muhammad SAW berlaku lemah lembut terhadap orang lain. Dua, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiga, memiliki sifat pemaaf. Empat, bermusyawarah dalam menentukan suatu keputusan. Di dalam surah At-Taubah ayat 128 sampai 129. Satu, Rasulullah memiliki sifat penyantun dan penyayang walaupun dalam keadaan penderitaan. Dua, selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam Quran surah Al-A'raf ayat 157. Satu, berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Iya, kita berikan aplaus untuk kelompok 4. Silakan dibawakan. Ya, jadi tadi sudah dengar ya, keteladanan Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 159 sampai 60, kemudian surah At-Taubah ayat 128-129, dan keteladanan yang terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 157. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 4 yang telah menyampaikan, mempresentasikan hasil resumenya dari keteladanan Muhammad SAW yang terdapat dalam Al-Quran, khususnya dalam surah Al-Imran, surah At-Taubah, dan surah Al-A'raf. Kemudian kelompok berapa lagi yang sudah siap? Kelompok 2, ya silakan maju. Kelompok 2. Besi diperbaiki dulu, bukan dipotong. Nah, posisi besinya. Iya, biar ganteng gampang kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia ini adalah sebagai perwakilan dari kelompok Ramadan Berkah yang diketuai oleh Dimas, Sekretaris kita, presentasi Rozi, Nurul Salman, anggota Andrian Sanjaya Ruslan Dewa dan Sabtana. Dewa akan membacakan yaitu Alaihissalam Quran surah Maryam ayat 30 sampai 34. Yang pertama, anak yang berbakti kepada orang tua. Yang kedua, sabar menghadapi umat di zaman masanya. Tiga, tidak sombong. Empat, orang yang jujur. Allah menjelaskan di dalam Quran surah Maryam ayat 30 sampai 34, Nabi Isa menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya, tidak menjadi sombong, kesejahteraannya dilimpahkan kepadanya. Semua perkataan yang dikatakan Nabi Isa itu adalah kebenaran, tidak ada keraguan di dalamnya, dan sabar menghadapi umat pada masanya. Sekian dari kelompok kami. Ya, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Silakan diserahkan hasil resumenya. Silakan ke sini. Ya, dari kelompok 2 tadi ya, kelompok Ramadan Berkah diketuai oleh Dimas, sekretarisnya Ihsan, presentasi Pak Rosi ya tadi ya. Anggota Andrian Sanjaya Ruslan, siapa nih Dewa. Yang mana Dewa 19 ya. Samsul. Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Kemudian kita lanjutkan kelompok 1 sudah siap? Kelompok 1 kelompok 1 terakhir. Silakan kelompok 3. 3 siapa juru bicaranya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah? Ya, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Kesimpulannya diserahkan. Kelompok 3 ketuanya Mimi Safitri, anggota Sofi Ayasi, Sarah Nurhandini, Selvi Safitri, Linda Nur Adha, Nur Atika, Nadia Lailatul Qadri, Lailatul siapa? Lailatul R, Rafa Salira Putri, Ica Indrayani, Natasha Amelia P, Saprinisa Putri A. Keteladanan dari Luqmanul Hakim dalam surah Luqman ayat 13-15, jangan mempersekutukan Allah, ya. Berbuat baik kepada kedua orang tua, perintah agar bersyukur kepada Allah, berbuat baik dan mencegah kemungkaran, bersikap sabar, larangan berlaku sombong sesama manusia. Bagus, ya. Terima kasih kepada kelompok 3. Kemudian kelompok 1, ya, silakan maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok berat. Dari kelompok berat. Kelompok berat bukan berurut. Kelompok berat membuat keteladanan dari Nabi Yahya alaihissalam, surah Maryam dari ayat 7 sampai 14. Nabi Yahya alaihissalam sudah sungguh dari sejak ia masih kecil. Nabi Yahya mempunyai kasih sayang yang sangat besar. Nabi Yahya sangat berbakti kepada orang tua. Nabi Yahya bukan termasuk orang yang sombong. Nabi Yahya bukan termasuk orang yang durhaka kepada orang tua. Cukup sekian dari kelompok berat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah menyampaikan hasil resumenya. Anggotanya mana? Ikut ada nama anggotanya. Ketua Wahyu Ramadan Nokolen Sakwan. Kemudian persentase Abdul Yusuf, ya. Nama anggotanya ditulis ya di bawah. Baik, anak-anak sekalian yang saya banggakan, dari pemaparan setiap kelompok tadi, ya, mulai dari kelompok 4, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 1, anak-anakku dapat mengambil pelajaran, ya, bahwa bagaimana sikap atau perilaku seorang yang patut ditiru, ya. Ya, karena Nabi dan Rasul itu adalah untuk dijadikan sebagai apa? Sebagai suri teladan, ya. Tidak usah berpikir kepada tokoh atau pembeda, sudah ada panutan kita, ya. Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, demikian pula dengan Nabi dan Rasul yang lainnya. Nah, sekarang dari keempat kelompok tadi, kira-kira siapa yang bisa membuat kesimpulan sifat apa yang harus ada pada diri seorang remaja? Siapa kira-kira? Ya, dari kelompok 1.
dari tempat pemaparan tadi. Sifat-sifat apa yang harus dimiliki oleh seorang remaja yang diharapkan baik sebagai umat Islam maupun sebagai generasi muda Indonesia akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Kita kelompoknya kita. Ya, nampak sebagai laki-laki normal. Silakan disebutkan sifat yang harus dimiliki ideal oleh seorang generasi muda. Akhlak yang mulia. Masya Allah. Akhlak yang mulia seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terus. Kalau akhlak yang mulia apalagi sifat remaja itu idealnya seperti apa? Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh kawan-kawannya, Nabi Yahya itu sifatnya seperti ini. Ya, tidak usah disebut lagi bahwa seorang remaja idealnya memiliki sifat seperti ini. Harus penyabar, tidak sombong, hormat kepada orang tua, apalagi bertanggung jawab, ya. Mempunyai sifat tidak sombong, sabar, bertanggung jawab, rajin ngaku, tanpa dipercaya. Bagus. Ya. Oke, terima kasih. Ada yang ingin menambahkan dari kelompok 22? Yang bicara tadi siapa? Ketua kelompoknya bukan? Nah, sekarang ketua kelompoknya yang ke depan. Silakan ketua kelompoknya. Bahwa menurut kami remaja itu harus memiliki sifat seperti ini. Ya, silakan. Siapa ketua kelompoknya? Kau saling tunjuk pula. Iya. Nah, seorang pemimpin harus berani tampil. Ayo. Nah, dewa. Ayo. Silakan. Nah. Kelompok 3. Mana ketuanya kelompok 3? Ketua kelompok 3 mana? Ya, silakan ketua kelompoknya. Ya, sampaikan dari item-item tadi yang disampaikan, poin-poin yang disampaikan. Ya, dari 4 kelompok silakan dikemukakan kembali dan diingat ya. Ya. Silakan kelompok 3 disampaikan. Ya, sifat apa yang harus dimiliki oleh seorang remaja dari penyampaian beberapa kelompok tadi. Berbuat baik, terus kemampuan, nggak boleh lemah. Ya, terus apa lagi? Kalau Luqmanul Hakim apa inti pesannya tadi itu? La tusyrif billah, ya. Ya, ayo. Menjauhi kemungkaran. Menjauhi mencegah kemungkaran. Ya. Ya, maksudnya itu mencegah kemungkarannya. Apalagi bisa ditambahkan kawannya juga tuh apa?
Ya, di sini anak-anakku, kegiatan kita ini adalah melatih mental untuk bisa berani bicara di depan orang banyak, di depan umum, ya. Sudah, oke. Terima kasih. Kelompok 4 ada yang mau menambahkan? Ketua kelompoknya tadi mana? Iya, tolong. Ya, silakan ditambahkan. Sifat-sifat apa lagi yang harus dimiliki oleh seorang remaja? Ya, ayo. Sebagai seorang calon ibu, apa yang harus dimiliki? Ya, punya anak. Ya. Yang harus dimiliki oleh seorang remaja. Pada dasarnya seorang remaja seharusnya memiliki sifat pemaaf, Ya. berjiwa pemimpin, terus bertanggung jawab dalam menentukan segala keputusan harus bermusyawarah, Ya. serta penyantun dan maha memberi maaf. Oh, ya, ya. Maaf ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya. Sudah. Ada tambahan? Cukup? Oke. Kelompok 2. Ayo silakan ke depan. Sudah? Ya, baik. Anak-anak sekalian yang saya cintai, bahwa di bulan Ramadan ini, kalau tidurnya saja orang beribadah itu dinilai ibadah, orang berpuasa itu dinilai ibadah, apalagi belajarnya, ya. Jadi kalau tidur saja, diamnya saja orang berpuasa itu ada nilainya, apalagi dengan belajar. Jadi jangan pula jadi alasan kita tidur aja lah kalau gitu, ya. Artinya tidurnya saja tuh ada nilainya, apalagi dengan aktivitas belajar. Mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan ini ada memberikan manfaat, ya, terutama kepada anak-anak sekalian sebagai generasi penerus bangsa, bahwa kalianlah nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang, ya. Kami ini mungkin sudah berada di alam kubur, ya. Sudah tidak ada kalian akan menjadi pemimpin. Oleh karena itu, bekali diri dengan sebaik-baiknya dengan berbagai macam ilmu. Karena tantangan kedepannya itu jauh lebih berat, ya, jauh lebih berat daripada tantangan saat ini. Kalau saat ini luar biasa godaan dan tantangannya, terutama dalam kehidupan berumah tangga, ya. Jangan pernah berharap bahwa kalau sudah menikah itu tidak ada masalah, ya. Justru, ya, kalau sudah menikah lain lagi masalahnya. Kesempatan sekarang untuk belajar dengan sebaik-baiknya. Karena kalau sudah punya anak, sudah punya istri, sudah susah untuk belajar, sudah memikirkan istrinya, memikirkan anak-anaknya. Jadi mumpung sekarang masih remaja, kesempatan belajar. Karena nanti akan menyesal, semua orang akan menyesal. Mau kiai, mau ustaz, mau ulama, semua akan menyesal. Kenapa saya tak lebih giat belajar lagi dulu, ya. Oleh karena itu supaya
bekalnya nanti makan, ya. Karena orang-orang yang ada yang tua sekarang ini banyak mengalami penyesalan. Ya meskipun menurut kita sudah sukses, tapi dia juga tetap menyesal. Ya, saya kira itu ya sebagai pesan-pesan saya kepada anak-anak sekalian. Saya ucapkan terima kasih semuanya. Kami hanya bisa mengiringi dengan doa, mudah-mudahan Anda semua nanti sukses, sukses ke depannya menjadi pemimpin, ya paling tidak pemimpin dalam rumah tangganya, pemimpin dalam keluarganya.